Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan membahas tentang gerinda Tanzu. Ini sudah cordless, menggunakan baterai tipe LXT 20 volt. Beberapa fitur utamanya, switchnya adalah pedal pad dan sudah ada lock button di sini. Dan gerinda Tanzu ini sudah saya miliki kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Ya mungkin hampir 1,5 tahun. Saya belinya sekitar November 2023. Saat itu ada promo gede-gedean ya. Dan pada waktu itu gerinda cordless murah itu belum kayak sekarang. Gerinda 200.000 itu masih langka ya. Saya dapat harga di 240, insya Allah 240 kalau nggak salah. Itu mendapatkan unit, kemudian box koper yang cukup oke ini, dan beberapa kelengkapan mata-mata seperti ini. Mata-mata maksudnya blade-blade seperti ini. Dapat satu charger generik, kemudian dapat handle, dapat kunci, dan juga dapat cover blade. Nah, cover blade-nya bukan ini ya, ini saya beli sendiri karena cover blade bawaannya kurang bagus ya. Kualitasnya sebetulnya sama sih seperti yang ini, cuma yang ini ada pengunci keyless-nya gitu ya. Jadi untuk mutar-mutar cover blade-nya itu jadi lebih mudah. Sementara cover blade bawaannya ini saya udah lupa taruh di mana. Insyaallah. Oke, kelengkapannya ya, ini yang cukup menarik, yang bikin sebetulnya wow itu adalah kelengkapannya nih. Dapat berbagai macam blade. Nih, dari mulai blade potong keramik, ya kualitasnya tentu saja jangan berharap lebih. Yang penting ada aja gitu sih ya. Kemudian juga dapat blade kayu. Walaupun ini sangat bahaya dipakai ke gerinda, tapi paling nggak ada. Dan juga sudah dilengkapi dengan ringnya juga. Kalau nanti sewaktu-waktu butuh, paling nggak ringnya ini bisa kita manfaatkan. Dapat mata wall polish untuk poles itu. Masya Allah. Saya malah baru tahu ini karena saya nggak begitu memperhatikan ya dalamnya apa aja nih. Kemudian dapat mata batu gerinda. Dapat cutting wheel, pemotong besi. Berapa biji ini? 5. Lumayan ya, insyaallah. Kemudian dapat flap disc, amplas susun gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Oke. Dapat amplas pad seperti ini dengan grid 120-an semua sepertinya ini. Betul 120-an. Ini juga 120. Terlalu halus sih sebetulnya. Ya mungkin gerinda ini sepertinya peruntukannya untuk polish ya, untuk mengamplas gitulah. Karena memang sudah dilengkapi juga dengan fitur variable speed standarnya gerinda generik. Nah, untuk pengunci mata gerindanya ini juga bukan bawaan. Saya pakai yang model segi 6 agar lebih mudah saat pelepasan ataupun pemasangan. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami di mana mata gerinda itu terkunci dan melepasnya sulit. Nah, ini ada solusi menggunakan pengunci mata gerinda model hex seperti ini, segi 6. Jadi ini pakai kunci 17. Kunci 17, jadi lebih mudah untuk melepasnya. Bisa pakai ini juga sih. Ya sama aja, yang penting kunci 17. Bahkan kalau terkuncinya agak parah itu juga bisa dibuka menggunakan impact wrench atau impact driver. Oh iya, satu lagi untuk buku petunjuknya, ini sudah ada brandnya Tanzu. Biasanya buku petunjuk untuk tool-tool generik itu ya isinya generik, kayak ini pun juga generik sih sebetulnya ya, umum. Ada untuk bore, ada untuk circular saw, untuk ini itu. Tapi paling tidak di depannya sudah ada brandnya nih, Tanzu. Ada beberapa model juga. Untuk kopernya sendiri, ini dikatakan bagus ya belum, dikatakan jelek ya nggak jelek-jelek banget. Ya sudah lumayan dah, tanpa sekat. Bisa untuk penyimpanan alat-alat yang cukup lumayan. Ini gerinda bisa masuk, mungkin impact wrench ini juga masih bisa masuk, atau mesin bor.
Nah, sesuai judulnya, karena video ini isinya tentang cerita saya setelah penggunaan setahun lebih Gerinda Cordless Tanzu ini, yang saya rasakan ya mirip-mirip dengan Gerinda Cordless generik yang pernah saya pakai. Tapi ini yang versi bagusnya ya, karena jujur beberapa Gerinda generik itu ada yang Masya Allah deh pokoknya. Kayak yang penting nyala gitu ya. Kalau Tanzu ini sudah termasuk yang lumayan gitu ya. Mirip-mirip dengan Gerinda yang pertama kali saya beli di Lazada tahun 2019 lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi sudah oke powernya, walaupun untuk RPM-nya belum kenceng-kenceng banget, maksimal di 7100 kayaknya ya. Tapi ini udah oke lah untuk kelas Gerinda generik. Untuk powernya nggak malu-maluin. Dan yang jelas selama setahun lebih ini, daripada saya pakai untuk potong-memotong, ini lebih sering saya gunakan sebagai beban no load untuk pengetesan baterai. Teman-teman yang pernah lihat video-video saya tentang tes kapasitas baterai pastinya sudah nggak asing lagi dengan penampakan dari Gerinda Tanzu ini. Mungkin akan ada yang bertanya-tanya, apakah worth it nih Gerinda Tanzu? Sejauh pengalaman saya setahun ini cukup worth it ya, apalagi kalau teman-teman dapat harganya di 200.000 daripada Gerinda yang di bawahnya. Karena beberapa waktu lalu di grup Facebook Cordless Tool Indonesia itu ada yang nge-share, ada beli Gerinda Cordless murah gitu ya, 200 berapa ribu gitu. Ternyata yang datang untuk spindle-nya ini ukuran 5 inch, bukan ukuran 4 inch. Sementara di Indonesia kita tahu Gerinda itu standarnya di 4 inch. Jadi ya cukup sulit juga kan mencari mata potongnya untuk blade-blade-nya. Karena kebanyakan memang blade yang ada di Indonesia adalah ukurannya 4 inch, bukan yang 5 inch. Dan pernah juga ada yang cerita tuh, beli Gerinda Cordless murah, ternyata pas datang itu belum brushless, bahkan headnya itu belum logam. Kalau ini logam ya, logam ini juga sudah brushless. Kemudian ada variable speednya, ada safety untuk ketika kita nyalakan, baterai habis, ini masih posisi nyala, kita masukkan baterai lagi itu belum langsung nyala otomatis. Saya contohkan ya. Nih. Ini masih dalam kondisi nyala. Ini ketika baterai saya pasang, dia nggak langsung nyala, harus kita matikan dulu baru dinyalakan lagi. Dan indikatornya nanti akan klip-klip gitu. Seperti ini. Ini masih nyala ya. Baru bisa dinyalakan kembali. Nah, ini yang saya lupa nih, apakah bisa nyimpan memori speed atau tidak. Coba saya ganti jadi speed 1. Nah, beberapa jenis Gerinda Cordless generik itu untuk ESC-nya itu nggak bisa nyimpan memori itu. Ini kan tadi di kecepatan 1 ya. Saya lepas, saya pasang lagi, kita nyalakan. Kalau ini masih di speed 1, berarti ESC-nya cukup bagus. Berarti ESC di Gerinda Tanzu ini sudah oke, mantap. Insyaallah dengan harga 200.000 dapat segala macamnya tadi ya worth it lah, masa nggak worth it. Kalau nggak worth it pasti dulu nggak saya beli gitu loh, maksud saya. Oke. Tuh kok sulit lepas. Untuk RPM maksimalnya berapa saya jujur lupa. Mending kita tes aja lagi. Kita coba dari speed 1 nih. Berapa dia RPM-nya? Bismillah. (4.300) speed 2. (6.100-an ya. Terakhir speed 3. 7.359. Wah, cukup kenceng nih sebagai sebuah Gerinda Cordless generik. Nah, sama terakhir nih, kayaknya perlu dicoba juga ya. Gerinda ini pakai baterai yang 21700 sel. Kira-kira RPM-nya akan nambah jauh atau sama saja nih. Sudah speed 3.
Langsung saja kita lihat RPM-nya. Bismillah. Yap, ternyata nggak begitu signifikan penambahannya. Tadi di 7.300, sekarang 7.400-an. Kenapa nggak naik signifikan? Ya karena memang output keluaran baterainya sama saja kan, 20 volt juga. Untuk discharge-nya juga walaupun ini lebih besar, tapi kebutuhan gerindanya segitu-segitu saja. Misalkan gini ya analoginya, teman-teman punya kipas angin kecil tuh yang katakan saja 40 watt. Itu kipas angin kecil 40 watt, teman-teman nyalakan pakai listrik PLN yang 450 VA, ataupun pakai listrik yang misalkan di pabrik tuh atau di gedung besar lah yang sampai 7.700 atau ke atas. Ya mubengnya ya segitu-segitu saja karena kebutuhan dari toolsnya hanya segitu. Nah kurang lebih seperti itu ya baterainya. Sama mungkin perlu saya mengingatkan, baterai badak ini memang peruntukannya bukan untuk gerinda atau mesin bor atau impact wrench gitu. Kenapa? Karena berat ya. Peruntukan baterai badak seperti ini lebih ke tools yang membutuhkan durasi lama seperti pemotong rumput, seperti chainsaw yang besar yang di atas 16 inch, seperti alat itu cuci motor itu apa namanya jet cleaner ya yang cordless dan lain-lain lah. Intinya yang perlu menggunakan kapasitas yang besar sekaligus penggunaannya menggunakan 2 tangan. Nah, sementara gerinda ini penggunaannya kan 1 tangan nih kayak gini. Kalau pakai baterai ini kegedean ya, bisa bahaya gitu. Lebih baik ya pakai baterai yang kecil-kecil saja, maksimal yang 10 sel. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu cerita saya tentang gerinda Tanzu yang hampir 1,5 tahun. Ya belum 1,5 tahun sih ya, 1 tahun lebih lah intinya, 1 tahun 3 bulan. Overall seperti itu. Untuk masalah tes potong saya kira nggak perlu saya tunjukkan ya, intinya kuat-kuat saja. Mungkin nanti saya spillkan sedikit. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.